Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Jackson Sirelahi, calon guru penggerak angkatan 10 dari SD Negeri 2 Ketap, Kabupaten Barito Timur, Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan demonstrasi kontekstual modul 1.3 visi guru penggerak. Untuk merumuskan visi guru penggerak, kita dapat menggunakan pendekatan inquiry apresiatif Bagja. Adapun inquiry apresiatif merupakan pendekatan yang mengidentifikasi hal baik yang telah ada di sekolah dan mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan memunculkan strategi untuk mewujudkan perubahan ke arah yang lebih baik. Untuk penerapan pendekatan inquiry apresiatif, salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan penerapan metode Bagja. Bagja merupakan akronim yang tersusun dari buat pertanyaan utama yang berisi pertanyaan untuk menentukan arah penelusuran. Ambil pelajaran yang berisi memandu bagaimana pengalaman positif dari individu, kelompok, atau komunitas lain yang akan dijadikan pembelajaran. Gali mimpi berupa narasi keadaan ideal jika prakarsa perubahan telah terwujud. Jabarkan rencana, artinya mengidentifikasi tindakan-tindakan yang akan dilakukan. Atur eksekusi, artinya membantu transformasi rencana menjadi nyata. Dalam penerapan inquiry apresiatif, saya mengambil visi guru penggerak, yaitu terwujudnya peserta didik yang cerdas, berakhlak mulia, berkarakter, dan kreatif. Dan prakarsa perubahan yang saya ambil yaitu meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Berikut adalah tahapan Bagja untuk mewujudkan prakarsa perubahan yang telah saya buat dalam poin buat pertanyaan utama. Pertanyaan yang saya susun adalah apa yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik melalui pemanfaatan teknologi. Kemudian tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan adalah melakukan diskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat, mencari referensi dari praktik baik tentang cara meningkatkan kreativitas dan motivasi peserta didik melalui pemanfaatan teknologi, dan mencari tahu karakter peserta didik berdasarkan asesmen bias konflik. Dalam poin ambil pelajaran atau diskoper, saya memberikan pertanyaan, siapakah guru yang ahli di bidang teknologi dan selalu memanfaatkan teknologi dalam pembelajaran di kelas? Kedua, teknologi pembelajaran apa yang saja yang digunakan? Ketiga, bagaimana memilih media atau teknologi pembelajaran yang tepat agar dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan ialah: 1. Mencari referensi tentang tokoh guru yang ahli di bidang teknologi. Kedua, mencari referensi berupa media atau teknologi pembelajaran yang sesuai dengan peningkatan kreativitas dan aktivitas belajar peserta didik. Pada poin gali mimpi atau dream, saya memberikan pertanyaan, apakah pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat meningkatkan kreativitas dan motivasi belajar peserta didik? Kedua, bagaimana agar pembelajaran berbasis teknologi dapat diterapkan pada guru mata pelajaran lain? Ketiga, apakah ada keterkaitan antara pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dengan dimensi profil pelajar Pancasila? Tindakan dan penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan: pertama, membuat lembar observasi tentang kreativitas dan motivasi belajar peserta didik. Kedua, melakukan kolaborasi melalui tim teaching atau memberikan pembelajaran berbasis teknologi. Ketiga, mencari referensi tentang dimensi profil pelajar Pancasila dan berkonsultasi dengan orang yang berkompeten tentang hal tersebut. Pada poin jabarkan rencana atau desain, saya membuat pertanyaan, apa langkah-langkah untuk mulai membiasakan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran? Kedua,
kedua, apakah media yang digunakan dalam pembelajaran berbasis teknologi? Ketiga, bagaimana usaha menjaga keberlanjutan pemanfaatan teknologi agar terus dapat dilaksanakan dalam pembelajaran di kelas. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan. Pertama, membuat perangkat pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian yang tepat. Kedua, cari media pembelajaran berbasis teknologi yang tepat sesuai karakteristik peserta didik dan materi pelajaran. Ketiga, pemberian reward pada peserta didik yang memiliki kreativitas dan motivasi belajar yang tinggi. Dalam poin atur eksekusi atau deliver, saya membuat pertanyaan, siapa yang bertanggung jawab atau memonitor agar berjalannya kegiatan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan baik dan konsisten. Tindakan atau penyelidikan yang perlu dilakukan untuk menjawab pertanyaan, yaitu membuat jadwal kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi yang bervariasi tiap minggunya. Demikian video ini agar menjadi bisa bermanfaat dan menjadi inspirasi. Akhir kata, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam guru penggerak.